Hai, Assalamualaikum, salam inspirasi. Terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Dan hari ini saya akan share pengalaman touring sejauh kurang lebih 514 km Tasikmalaya, Dieng Tasikmalaya, pakai motor Yamaha NMAX tahun 2019. Untuk Anda yang baru saja mampir di channel Inspirasi Motor ID, boleh ya minta tolong untuk subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komen. Oke? Nah, sebelum saya sharing pengalaman touringnya, saya akan review sedikit ya tentang Yamaha NMAX 2019 ini. Jadi motor ini saya beli dari baru tahun 2019, berarti artinya kurang lebih sudah hampir 4 tahun yang lalu ya. Dan semua yang ada di motor ini standar pabrikan, nggak ada yang diganti satupun kecuali oli ya. Jadi ya masih standar sekali, dan odometer saat video ini dibuat adalah 8420, masih sangat rendah untuk ukuran motor 2019. Nah, kita bahas dari desain dulu ya. Seperti biasa, Yamaha mendesain motor-motornya itu lebih sporty, lebih agresif ya, sesuai dengan karakter Yamaha. Dan ternyata desain Yamaha NMAX 2019 ini acceptable, artinya bisa diterima oleh lebih banyak orang dan lebih banyak kalangan. Motor NMAX ini dipakai sama bapak-bapak pantas kan? Ya, sama cowok pantas, dipakai sama cewek pantas, dipakai sama emak-emak pun ke pasar banyak pantas ya. Jadi motor ini adalah motor dengan penjualan tertinggi di kelasnya. Dan Yamaha berhasil menyuguhkan motor ini motor yang mudah diterima. Jadi kalau misalnya lihat Yamaha NMAX ini, orang nggak terlalu mikir lama untuk suka gitu. Meskipun desain ini sifatnya subjektif, artinya lebih kepada selera ya. Mungkin Anda ada yang lebih suka PCX atau misalnya lebih suka Honda ADV dan lain-lain ya. Oke. Tetapi motor ini lebih bisa diterima sama yang lain. Tidak terlalu segmented begitu ya, seperti Honda ADV lebih ke adventure gitu. Makanya yang pakai ini kebanyakan cowok gitu. Nah, kalau NMAX ini enggak ya, mulai dari anak sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak pakai touring. Kalaupun sebetulnya Yamaha awal mendesain motor ini, menyuguhkan spesifikasi dan desain motor ini lebih kepada motor untuk jarak jauh ya, untuk entry level touring riding jarak jauh ya. Nanti kita bahas. Oke. Salah satu alasan kenapa NMAX ini lebih banyak dipakai orang-orang karena dimensinya juga yang cukup gitu ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dimensi motor ini panjangnya 1955 mm, lebarnya 740 mm, dan tingginya 1115 mm. Dan NMAX tahun 2019 ini justru lebih panjang 20 mm dibanding yang all new. Nah, gimana pengalaman touring pakai NMAX 2019 ini? Jarak Tasikmalaya Dieng Tasikmalaya itu kurang lebih 514 km ya. Kita berangkat dari Tasikmalaya, dan di saat perjalanan memang lama sekali karena di daerah Purbalingga ada teman kita yang crash ya. Jadi kita berangkat pagi, yang prediksinya datang ke sana itu sekitar jam 4 atau jam 5 begitu ya. Tapi mundur karena harus ngurusin temen dulu, masuk rumah sakit dan lain-lain, dan akhirnya kita sampai sana sekitar kurang lebih jam 10 malam. Halo, kita baru masuk kawasan Dieng. Jadi karena tadi ada salah satu teman kita yang crash di Cigaluh ya. Cigaluh. Nah gitu ya, sahabat semua, kita baru masuk ke kawasan Dieng. Dingin bisa. Oke. Nah, buat orang seperti saya yang menikmati touring itu bukan menikmati kecepatannya begitu ya, tetapi lebih menikmati perjalanan, pemandangan alam begitu ya. Motor ini
cocok. Ya, motor ini cocok. Dari dimensinya, dari sisi ergonominya, saya dengan tinggi rata-rata orang Asia 168 cm, motor ini paling nyaman lah ya, paling friendly, paling mudah dikendalikan ya. Dari riding positionnya aja nih ya, saya bisa selonjoran banget nih. Jadi badan tegak, ini hampir full saya bisa selonjoran begini. Dan kalau Anda perhatikan, si stang NMAX ini mengingatkan kita pada stangnya jet ski, jadi handlingnya lebih nyaman. Di saat perjalanan Tasik-Dieng, Dieng-Tasik, saya nggak ngerasain terlalu pegel, nggak ngerasa terlalu capek begitu ya. Nah itu karena motor ini memiliki ergonomi yang sangat baik, riding position yang sangat nyaman, juga tempat duduk atau joknya juga nyaman ya. Jadi si NMAX ini joknya lebar tapi nggak terlalu lebar ya. Dan si jok ini teksturnya dibagi dua. Untuk ridersnya ini ada motifnya sehingga dia tidak licin, dan untuk boncenger, nah ya, untuk boncenger sebelah sini ini beda teksturnya, dan di tengahnya tuh ada jahitan ya dengan emboss NMAX, dan joknya ini empuk. Joknya ini empuk loh. Ya, bagus lah. Joknya empuk, makanya ketika touring pakai motor ini saya merasakannya nggak terlalu capek, nggak terlalu pegel lah. Jadi dengan istirahat 2 kali dari Tasik ke Dieng itu sudah sangat cukup. Nah, bagaimana performa mesinnya? NMAX 2019 ini dibekali mesin 155 cc dengan VVA, yaitu diharapkan dengan VVA ini tarikan bawah sampai di putaran atas tuh seimbang ya. Dan torsi maksimal yang dihasilkan motor ini adalah 14,4 Nm ya, tenaga maksimalnya di 14,9 horsepower. Selama saya pakai, perjalanan dari Tasik ke Dieng 2 kali istirahat, begitupun dari Dieng ke Tasik sama 2 kali istirahat, dan alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali ya. Tenaganya juga sangat mumpuni, apalagi untuk orang seperti saya yang nggak terlalu berani kebut-kebutan ya, jadi aman-aman aja sih. Nah sekarang gimana konsumsi bahan bakarnya? NMAX 2019 ini kapasitas tangki maksimalnya adalah 6,6 liter, dan konsumsi bahan bakar pengalaman saya yang dicatat kemarin, saya dapat di angka 39 km per liter. Nah, kelebihan yang lainnya dari NMAX ini motornya akomodatif. Ya, kita bisa membawa keperluan yang cukup di bagasi. Jadi si bagasinya dalam, ya, dalam banget, cukup besar, dan itu cukup loh muat untuk helm full face. Jadi ketika touring pun ya barang-barang saya hampir cukup di bagasi itu. Kalaupun saya tetap bawa tas ya, tapi ya hanya sebagian lah, sebagian besar itu masih cukup di dalam bagasi. Oke, nah sekarang di antara kekurangan NMAX ini yang saya rasain, opini pribadi saya yang saya rasain adalah windshield ya. Windshield ini lebih ke variasi daripada ke fungsi ya. Malah lebih banyak ke bawah daripada ke atas. Jadi ini sama sekali tidak melindungi kita dari terpaan anginnya. Jadi saran saya kalau misalnya touring jarak jauh pakai NMAX, Anda ganti windshieldnya dengan yang lebih tinggi. Karena ini pendek banget, ini setara dengan ini, jadi sama sekali tidak melindungi, hanya mengalirkan si angin ini ke atas aja, tapi yang dari depan ini tetap menerpa dada kita dan tidak terhalangi oleh windshield. Selanjutnya di motor ini belum ada hazard ya. Kalau untuk pemakaian harian nggak masalah, tetapi ketika kita konvoy, ketika kita
riding ya, touring, hazard ini diperlukan banget. Kenapa? Untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita nih rombongan banyak gitu ya. Nah, terbukti kan waktu teman kita yang ada crash dan itu terjadi, ada ibu-ibu tanggung mau belok ya, antara belok kiri atau belok kanan, akhirnya tabrak. Nah, yang saya rasa kekurangan NMAX ini lampunya kurang terang kalau malam ya. Jadi kalau malam itu di pencahayaan misalnya di daerah-daerah atau jalan-jalan yang kosong begitu ya, dilewatin pegunungan, agak kurang terang. Yang mengeluhkan motor NMAX 2019 ini pasti banyak masalah suspensi belakang. Suspensi belakangnya katanya keras. Yes, kalau untuk dipakai harian, suspensi belakang ini keras banget dan nggak nyaman, kedepak-kedupuk di sebelah sini. Orang menyebut itu kelemahan, tetapi itu akan terkonversi ya ketika Anda memakai jarak jauh ya, yang butuh kecepatan lumayan, yang butuh cornering, itu lebih stabil. Dan memang Yamaha juga telah memikirkan itu, karena dari awal motor ini ya disuguhkan untuk orang-orang yang lebih ingin jarak jauh, untuk yang touring ya, kalaupun entry level. Nah, makanya si shock belakang ini, suspensi belakang ini dibuat lebih keras supaya dia lebih stabil di kecepatan tinggi. Oke sahabat semua, itulah yang bisa saya share pengalaman menggunakan NMAX 2019 touring sejauh 514 km. Kalau ada punya pengalaman yang lain, silahkan share di komen ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk bantu subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan juga tinggalkan komen. Terima kasih, saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum, salam inspirasi.